Selamat pagi teman-teman. Apa kabar yang di rumah? Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu. Meskipun adik-adik di rumah, tetap di rumah, namun kita boleh bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, adik-adik boleh siapkan kertas. Boleh kertas bekas, boleh kertas tulis, boleh kertas yang kayak gini sama gunting. Tolong nanti dibantu bapak atau ibu di rumah. Oke teman-teman, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita sama-sama akan memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berkali dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapak, sama-sama. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, makalah sesuai dengan rencanamu. Kita pujikan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapak, Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh beribadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman. Tuhan Yesus berkati sehingga ibadah pagi ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tetap semangat. Luar biasa. Sekarang kita boleh bangkit berdiri, teman-teman. Boleh dibantu dengan bapak, ibu, atau kakak. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Yang katakan, syalalala, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Syalalala, 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 oh, syalalala, oh, syalalala. Bagaimana aku dapat mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. kasihi kau dengan Kasih coba cari pasangannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi syalalala. Syalalala, Syalalala, oh, syalalala, oh, syalalala, 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 oh, syalalala. bagaimana aku mengatakan? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih. Coba cari pasangannya lagi. Ku kasih kau. Kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. terima kasih. Teman-teman masih sanggup untuk berdiri? Karena kita akan puji Tuhan masih dengan berdiri. Ya, kita akan puji Tuhan yang mengatakan, kalau kau anak Tuhan, hari ini boleh bertepuk tangan, boleh beri senyum, boleh bergoyang-goyang di dalam Tuhan Yesus. Yuk, masih bertepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan hari ini. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, beri senyum yang paling manis untuk Tuhan pagi hari ini. Beri senyum. Kalau kau anak Tuhan, beri senyum. Ayo senyumnya. Kalau kau anak
Tuhan kata amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan bilang amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan yang memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan bilang amin. Amin. Ya. Kalau kau anak Tuhan hari ini mulai injak bumi. Ya. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau kau anak Tuhan yang memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Ya. Kalau kau anak Tuhan boleh goyang pinggul pagi ini sama-sama. Kalau kau anak Tuhan goyang pinggul. Kalau kau anak Tuhan goyang pinggul. Mana? Kalau kau anak Tuhan yang memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan goyang pinggul. Mana? Hari ini kalau kau merasa anak Tuhan boleh duduk dengan manis. Tuhan duduk Ayo. manis. Kalau kau anak Tuhan duduk manis. Kalau kau anak Tuhan yang memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan duduk manis. Mari Mbak Yeyin. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, tadi sudah disuruh Bu Sulika buat persiapan gunting sama kertas ya. Silakan sekarang coba disiapkan dulu, diambil. Nah, Pak Tono bisa bantu saya. Kertas sama guntingnya tadi ya disiapkan. Nah, kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin, yuk, mana kertasnya? Mana kertasnya? Angkat diangkat dulu kertasnya. Mana kakak-kakak? Ya sudah, ini teman-temannya sudah bawa semua. Nah, kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin gambar atau mau bikin bentuknya yang love. Nah, adik-adik semuanya di sini merasa dicintai Tuhan ya. Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Kita mau bikin tanda love yang kita mau buktikan juga kalau kita sangat mengasihi Tuhan. Nah, kertas ini kita lipat jadi 2. Yuk dilipat semuanya kertasnya. Kira-kira ini nanti jadi apa enggak ya? Sudah kakak-kakak semuanya? Nah, sekarang guntingnya diambil. Oke. Perhatikan ya, kita mau potong. Nih, kertasnya harusnya yang tidak putus ini berada di sini. Sebelah sini ya. Kita mau gunting, jangan kebalik ya, jangan seperti ini guntingnya. Nah, kalau guntingnya seperti ini nanti nggak jadi. Jadi, kalian harus taruh yang tidak putus ini di sebelah sini. Oke? Sudah ya? Nah, sekarang kita akan potong. Potong dari ujung sini ya. Sudah potong, sekarang kita buka. Kira-kira jadi apa ya? Sudah selesai dipotong semuanya kak? Ayo ditunjukkan dulu, jangan dibuka dulu. Teman-teman tunjukkan dulu, yang sudah dipotong ditunjukkan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Ya, Mas Danang masih memotong, kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah ya. Ya, sebentar lagi. Oke, sekarang kita buka bareng-bareng ya. 1, dihitung dulu. 1, 2, 3.
Bisa jadi coba ditunjukkan. Nah, adik-adik, ini bentuk cinta atau bentuk kasih yang dari Tuhan. Kita mau tulis di sini. Tuhan Yesus mengasihi, sebut nama kalian masing-masing. Kalau di sini namanya Mbak Yeyen, berarti saya tulis Tuhan Yesus mengasihi Yeyen. Kalau misal Mbak Tata, Tuhan Yesus mengasihi Tata. Coba kita tulis ya. Nanti teman-teman bisa tulis. Ditulis seperti ini ya. Di sini tulis Tuhan Yesus mengasihi Yeyen. Nah, adik-adik ingat selalu ya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Oke, boleh disimpan. Sampai jumpa. Dan nanti kita main lagi ya. Terima kasih Mbak Yeyen. Baik, adik-adik yang di rumah, hari ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan puji Tuhan, beri syukur, beri syukur. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Lagi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita pujikan, beri syukur buat Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan persembahan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, kita akan persiapkan hati kita. Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan puji Tuhan sekali lagi. Pertama kali dengar firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Sekali lagi kita pujikan, pertama kali dengar firman Tuhan.
pujikan sekali lagi pujian ini. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali ikut salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Kak berkati, silakan. Yeay, terima kasih kakak-kakak pemimpin sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasih. Shalom. Wah, kakak sudah lama tidak ke Banyutowo ini. Kakak kangen sekali, makanya ke sini. Tapi sayang sekali ini ya, tidak bisa bertemu dengan adik-adik karena virus corona. Tapi tidak apa-apalah. Yang penting kita belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama, walaupun tidak bisa bersama-sama di dalam tempat ibadah. Nah, ada yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, ini ngomong-ngomong, ada yang masih kenal dengan kakak? Ada? Kira-kira ada apa tidak ya? Atau ingat wajahnya tapi lupa namanya? Nah, ada? Nah, barangkali malah ada yang gak kenal sama sekali. Kakak perkenalan terlebih dahulu. Nama kakak adalah, wah pokoknya mudah sekali untuk diingat. Nama kakak adalah Berkati Daeli. Nah, siapa? Berkati Daeli. Biasanya yang sering berdoa ini ya, yang anak Tuhan ini ya, pasti sering sekali menyebut nama kakak di dalam doa. Berkat. Nah, ada yang tahu dari mana asal kakak? Nah, asal kakak ini, tempat asal kakak ini jauh sekali. Kalau jalan kaki dari Banyutowo ke tempat kakak, wah nggak sampai-sampai. Harus naik pesawat dari Semarang, ke Nias. Kalau nggak naik pesawat, harus naik kapal laut. Tapi lama sekali. Tempat asal kakak adalah dari suatu pulau yang kecil. Nama pulaunya adalah Pulau Nias. Nah, pasti kak, adik-adik semua tidak tahu. Tapi kapan-kapan kalau ada waktu nanti tak ajak ke sana. Mau? Pasti nggak mau. Nah, ada yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam menjalani hari-hari. Nah, mari kita buka Alkitab kita secara bersama-sama dari kitab Bilangan. Bilangan itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian lama. Kitab Bilangan itu setelah kitab apa? Ayo kita hitung ya, dari kejadiannya, kira-kira kitab Bilangan ini nomor keberapa? Kita hitung ya. Yang pertama kitab apa dalam perjanjian lama? Yang pertama Kejadian. Yang kedua apa? Matius. Salah apa benar? Salah ya. Berkati ini suka salah. Yang kedua itu apa sih? Kejadian keluaran. Itu keluaran. Yang ketiga ini apa? Imamat, betul. Yang keempat. Nah, ini Bilangan. Ini yang kita pelajari ini. Pasalnya yang ke-21. Coba dibuka. Siapa yang bisa membaca Alkitab? Buka Alkitabnya, kita baca.
Bilangan 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Nah, yang bisa membaca boleh membaca di rumah, tapi yang tidak bisa atau yang belum bisa membaca, Kak Berkati akan membacakan untuk kita bersama-sama. Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita memohon hikmat dari Tuhan Yesus, supaya kita diberi kepintaran untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami, karena masih memelihara jiwa dan raga kami hingga sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tiada balasan dari kami anak-anak-Mu selain memuji dan mengucap syukur serta memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, dalam kesempatan ini kami mau belajar firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih-lebih kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan setiap doa kami. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Budi. Tak kasih nama Budi ya, tapi kalau ada yang bernama Budi di rumah ini, jangan tersinggung. Ini yang Budi ini, yang kakak maksud ini teman kakak yang di Nia sana. Ada seorang yang bernama Budi, dia masih kecil, masih anak sekolah minggu. Lalu dia juga mempunyai seorang ayah dan seorang ibu.
Di depan rumah Budi ini, ada pohon jambu. Pohon jambu yang sudah mulai besar dan sudah mulai berbuah. Tapi di pohon jambu ini ada semut yang menggigit manusia, suka menggigit manusia. Nah, Ibu Budi ini sering sekali berkata kepada si Budi, Budi, jangan sekali-kali kamu mencoba-coba untuk memanjat pohon jambu di depannya, Budi. Soalnya kan kamu masih kecil. Nah, Ibu Budi berkata begitu karena kadang-kadang Budi mencoba-coba untuk memanjat, mengambil pohon jambu itu. Makanya kemudian Ibu Budi ini berkata, Budi, jangan ya, jangan sekali-sekali kamu mencoba untuk memanjat. Soalnya kamu masih kecil, nanti jatuh. Bapak Budi juga berkata demikian. Karena Bapak Budi ini orangnya tegas. Dia bilang begini sama Budi, Budi, kamu jangan sekali-sekali memanjat pohon jambu ya. Karena kamu masih kecil, nanti kamu jatuh. Nah, itu karena Bapak Budi tegas. Makanya dia ngomongnya seperti itu. Lalu suatu hari adik-adik, ketika Ibu Budi dan Bapak Budi lagi keluar sebentar untuk membeli sesuatu. Tiba-tiba Budi keluar rumah, dia ke depan rumahnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memanjat pohon jambu itu. Dia panjat pohon jambu sampai di atas ternyata. Karena di jambu itu banyak semut. Tiba-tiba semut ini kemudian menggigit kaki bagian kanan. Yang ini digigitnya kaki si Budi tadi. Wah, karena sakit, Budi melepaskan tangannya dari ranting-ranting pohon jambu tadi, lalu dia memukul semut yang ada di kakinya. Tiba-tiba kepleset, jatuh. Apa yang terjadi? Karena cukup besar pohon jambunya, cukup tinggi, Budi jatuh dari ketinggian. Apa yang terjadi? Nangis. Apa yang terjadi? Kakinya terluka sampai keluar sedikit darah. Apa yang terjadi? Celana Budi sobek. Mengapa itu terjadi semua? Karena si Budi tidak taat. Tadi ibu sudah bilang, Budi, jangan suka panjat pohon jambu. Papa juga sudah bilang, Budi jangan coba. Tapi karena tidak taat, Budi memaksakan diri. Akhirnya jatuh. Budi menangis. Aduh, sakit sekali. Lalu dibawa ke rumah sakit karena ada darah sedikit, terluka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kelakuan Budi yang tidak taat ini hampir sama dengan bangsa Israel. Tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pemimpin, yaitu Musa bagi mereka, dalam perjalanan di padang pasir, mereka tidak taat. Apa yang mereka lakukan? Coba kita baca ya. Tadi ada di ayat yang ke-5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Loh, bangsa Israel berkata-kata melawan Allah dan Musa. Bukannya taat, malah melawan. Kebangetan. Sudah tidak taat, melawan pula. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah menolong mereka untuk melawan raja negeri Arad. Sehingga bangsa Israel menang pada saat itu. Saya bacakannya. Raja negeri Arad orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel. Ini perang ini antara negeri Arad sama Israel. Dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Ini Israel udah mulai kalah ini. Ada tawanan ini yang sudah mulai diambil. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini
sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel. Tapi malah orang Israel kemudian apa? Melawan Tuhan. Juga melawan Musa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, tentunya ini tidak baik kalau kita tiru dalam kehidupan kita. Sudah tidak taat, melawan Tuhan pula dengan kata-kata. Ini hampir sama seperti si Budi tadi. Sudah dibilangin sama ibunya, ayahnya jangan begini, tapi malah tidak taat. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang di rumah sering melawan bapak sama ibu? Siapa yang sering atau kadang-kadang tidak taat? Misalnya ibu misalnya minta tolong, "Dek, itu mainan di depan dibersihkan." Lalu jawabnya apa? "Moh, itu taat apa tidak?" Tidak. Kalau anak yang taat, dia akan berkata, "Ya Bu, ya Ma, akan aku bersihkan." Tapi kalau misalnya lagi capek, mungkin lagi kurang enak badan, masa disuruh-suruh seperti itu? Tapi kalau misalnya lagi sakit atau mungkin lagi tidak enak badan, tapi diomongi baik-baik, "Mah, nanti ya, Bu, nanti ya, setelah saya istirahat." Seperti itu. Bukan kemudian tidak taat. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, seseorang yang tidak taat itu atau ketidaktaatan itu ada resikonya. Pasti ada resikonya. Dan resikonya itu pasti buruk sekali. Kakak kasih contoh. Kalau kita lewat di jalan raya itu ya, kalau misalnya dari Banyutowo kita ke Kota Pati misalnya, pernah melihat lampu lalu lintas atau yang biasa kita sebut Bangjo, lampu abang kuning hijau. Nah, itu. Pernah melihat? Nah, fungsinya apa? Kalau misalnya lampu hijau nyala, fungsinya apa? Atau artinya apa? Artinya berarti semua kendaraan boleh jalan. Itu kalau lampu hijau. Kalau lampu kuning, berarti pelan-pelan atau hati-hati. Itu ya. Kalau lampu abang atau lampu merah, nah apa? Mandek, berhenti, gak boleh jalan. Tapi coba kalau ada yang tidak taat, pas lampu merah diterobos atau dia tetap jalan, apa yang terjadi? Kalau ada polisi ditilang, mau ditilang? Gak mau kan? Itu risiko kalau tidak taat. Risikonya apa lagi? Bisa-bisa ditabrak kendaraan yang lain yang sedang lewat. Nah, itu konsekuensi kalau tidak taat. Begitupun dalam hidup kita, kita harus taat sama orang tua, apalagi kepada Tuhan. Tentunya kalau taat kepada Tuhan, salah satu wujud ketaatan kita adalah taat juga kepada orang tua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Meskipun kadang-kadang tidak taat itu tidak mudah, tetapi kita harus berjuang. Lah, Kak, kalau misalnya kemarin-kemarin sudah terlanjur tidak taat, gimana dong, Kak? Kemarin-kemarin aku sudah terlanjur melawan bapak sama ibu kue, Kak. Gimana itu? Ada yang pernah seperti itu? Nah, ini dia. Ini yang penting. Kalau sudah pernah melawan orang tua, kalau sudah pernah tidak taat, harus memperbaiki ke depan. Nah, ini yang penting. Seperti orang Israel. Setelah mereka tidak taat, lalu ada ganjaran atau hukuman dari ketidaktaatan itu. Lalu mereka menyesal kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengampuni,
Tuhan menyembuhkan mereka kembali dari patokan ular tadi. Begitupun kita, kalau sudah pernah melawan orang tua, ayah dan ibu kita, sudah pernah tidak taat. Nah, kita komitmen ini ya, janji ya. Kita harus berjuang untuk taat mulai dari sekarang, besok sampai selama-lamanya. Mulai berjuang untuk tidak melawan ayah dan ibu kita. Oke? Harus berjanji dan harus berjuang supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Apalagi tadi kita sudah bernyanyi pas awal. Apa tadi? Lagu pas awal-awal. Mau cinta Yesus selamanya toh? Terus tadi juga udah bikin ini. Apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar hati, gambar cinta. Ya toh? Ya toh? Nah, kita kalau cinta sama Tuhan Yesus, yaitu harus taat juga kepada ayah dan ibu kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini renungan kita minggu ini, dan harus diingat-ingat, tidak boleh lagi melawan orang tua, ayah dan ibu, melainkan harus taat. Ya, karena itu wujud kecintaan kita atau wujud kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam ibadah kami, saat ini kami diingatkan untuk taat kepadamu, taat kepada kedua orang tua kami. Kami diingatkan untuk tidak boleh melawan ibu dan ayah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika di hari-hari yang sudah kami lalui, kami sering mengecewakan orang tua kami. Kami terkadang tidak taat. Kami terkadang melawan ayah dan ibu kami. Kami berjanji ya Tuhan, kami mau taat dan mau menghormati orang tua kami. Karena itu adalah wujud kasih kami kepada Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau berkati di dalam pertumbuhannya, di dalam imannya. Tuhan juga memberkati setiap orang tua di dalam membimbing supaya anak-anak ini nanti kelak menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan menghormati orang tuanya. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa kami. Amin. Halo kakak-kakak pemimpin pujian, saya undang untuk kembali ke depan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Kak Berkati. Terima kasih pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Berkati. Tuhan Yesus memberkati Kak Berkati, gitu ya. Teman-teman yang di rumah, ada pengumuman pagi hari ini. Ya, hari ini karena ini minggu yang kelima. Setelah ibadah sekolah minggu nanti, kakak-kakak guru sekolah minggu akan datang ke rumah adik-adik mengantar satu snack dan aqua seperti biasanya. Nah, kemudian untuk persembahan boleh dititipkan ke kakak-kakak terdekat ataupun dititipkan di ketua warga PA masing-masing. Teman-teman, untuk minggu depan, teman-teman, adik-adik di rumah, setelah ibadah sekolah minggu ada perjamuan kasih. Ya, boleh disiapkan. Boleh menyiapkan jajan apapun bentuknya
setelah ibadah sekolah minggu dimakan bersama dengan keluarga, atau yang ada yang temennya gabung boleh dimakan bersama dengan temennya yang gabung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari-hari. Tuhan Yesus, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita beri senyum termanis untuk Tuhan Yesus. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tetap di rumah.